Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setelah kita berdoa dengan menggunakan Mazmur tanggapan dari Mazmur 45 ayat 10c sampai 12 dan ayat 16, mari sekarang kita baca Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan
menyenangkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seperti yang tadi saya sampaikan di awal renungan ini, hari ini adalah Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga menurut penanggalan liturgi kita di Gereja Katolik Indonesia. Penanggalan liturginya secara universal itu dirayakan tanggal 15, jatuh pada hari biasa, dan diajukan dalam penanggalan liturgi kita pada hari Minggu ini, tanggal 10. Tentu dengan maksud yang baik. Hari raya yang jatuh pada hari biasa kerap kali kurang melibatkan umat, karena banyak umat yang ketika hari raya jatuh pada hari biasa lalu kurang mendapat perhatian. Akibatnya sedikit umat yang ikut di dalam perayaan tersebut, kecuali bahwa gereja atau paroki memang bernama Santa Perawan Maria diangkat ke surga atau Maria Assumpta, lalu koordinasi menjadi lebih mudah. Tetapi tidak demikian dengan gereja-gereja yang nama pelindungnya tidak bernaung pada Santa Perawan Maria diangkat ke surga atau Maria Assumpta. Ini kiranya alasan pastoral, karena kita ingat dalam 5 perintah gereja dikatakan derek mesuci ing dino gede kang dipadakake dino ngahat. Ya, hadirlah, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Sementara hukum 5 perintah gereja sendiri juga mengatakan derek mesuci ing dino ngahat. Ing dino ngahat itu hari Minggu, dan ing dino gede kang dipadakake dino ngahat. Jadi yang hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ini dugaan saya mengapa kemudian diajukan ke tanggal 10 di hari Minggu, hari raya ini untuk kita semua. Mari sekarang kita renungkan peristiwa iman ini. Kita tidak bisa melepaskan diri tentu saja dari ajaran gereja ketika Paus Pius ke-12 mendefinisikan dogma Maria diangkat ke surga. Jadi hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dan iman Gereja Katolik Roma atas peristiwa iman ini memang berakar dan berdasar pada dogma. Tentu dogma yang disampaikan oleh Paus Pius ke-12 tidaklah ngawur, tidaklah asal-asalan. Ada dasar-dasar Alkitabiah yang melatar belakangi dan mendasari penetapan dogma itu. Dogma ini juga lahir dari pengalaman iman umat. Dipercayai selama berabad-abad, dogma ini resmi bagi umat Katolik di seluruh dunia. Bunda Maria diangkat ke surga untuk berbagi kemuliaan dan sukacita putranya dan Tuhan kita. Kita selalu memandang
Maria sebagai ibu kita, sehingga perayaan Maria diangkat ke surga terus memenuhi kita dengan kebahagiaan. Bunda Maria bersama Kristus, dan ia adalah ibu kita lebih dari sebelumnya. Kita semua sebagai murid-murid Kristus, sebagai umat beriman, mempercayakan diri kita kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II, mengatakan totus tuus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka apa yang diajarkan tentang Ibu Maria kepada kita semua dapat kita temukan misalnya dasarnya dari kitab Mazmur yang tadi menjadi doa pembuka kita, yang menjadi Mazmur tanggapan. Juga di dalam Injil sendiri dikatakan Ibu Maria berdoa, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, dalam arti terberkati. Salah satu tanda terberkatinya Ibu Maria adalah diangkat ke surga dengan segenap jiwa dan raganya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil kita membaca Santa Perawan Maria, ya ibu kita tercinta, berdoa bahwa Allah telah mencereberaikan orang yang sombong. Orang yang sombong umumnya sangat berfokus pada apapun yang paling menguntungkan mereka dan mengandalkan akal pikiran mereka belaka. Maka mencereberaikan adalah kata yang tepat untuk menunjukkan apa yang terjadi pada orang-orang sombong ketika Tuhan bertindak. Ibu Maria bersukacita dalam karya dan kuasa Allah yang mencereberaikan orang yang sombong itu. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud dengan orang sombong di sini? Tentu kita tidak perlu melihat lebih jauh dari diri kita sendiri. Betapa kita berjuang melawan akar dosa kesombongan itu. Ibu Maria bersukacita ketika kesombongan itu dicereberaikan, dan perspektif yang kita miliki pun menjadi luas. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan pikiran kita, diri kita sendiri, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Allah di dalam diri kita. Maka alih-alih hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita yang picik, kita diajak untuk membuka pikiran hati kita untuk melihat orang lain dan kebutuhan orang lain, untuk melihat betapa karya Allah melalui Ibu Maria yang telah dipilih untuk mengandung, melahirkan, mendampingi, menyertai Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dalam kesetiaan, dalam kerendahan hati, dalam ketaatan, tanpa banyak berpikir tentang dirinya sendiri. Dari sejak saat menerima kabar bahwa ia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus dengan segala konsekuensi yang harus ditanggungnya, hingga menyertai para rasul menantikan Roh Kudus untuk menyambut hari raya Pentakosta, saat Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul, dan dengan demikian gereja Kristus mulai nyata di dunia ini. Maka dalam konteks bela rasa dan persaudaraan yang berdasarkan iman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak ada yang bisa melampaui apa yang diteladankan oleh Santa Perawan Maria.
Dan itu salah satu alasan mengapa Gereja Katolik mengajarkan bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan mulia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Hal ketiga yang mau kita perhatikan adalah kalimat Santa Perawan Maria yang berdoa bahwa Allah mengangkat yang rendah. Perayaan Maria diangkat ke surga merupakan bukti bahwa Allah sungguh-sungguh mengangkat yang rendah hati. Seperti putranya dan kenaikannya ke surga, Yesus Kristus Tuhan kita, Ibu Maria sebagai bunda yang mengandung dan melahirkan dan menyertai dengan setia sang putra, diangkat oleh Bapa ke alam kehidupan surgawi dalam sukacita. Terkadang kita berpegang teguh pada kesombongan kita karena semacam naluri mempertahankan diri. Jika bukan aku yang mengutamakan diri sendiri, lalu siapa lagi? Itulah kesombongan kita. Namun, kerendahan hati Santa Perawan Maria menjadi pelajaran dan teladan bagi kita. Pemenuhan diri kita yang sejati terletak pada semakin dipenuhi oleh Allah setiap hari yang menguasai kehidupan kita, membuat kita berserah dan tak ada teladan yang tertandingi selain teladan Ibu Maria. Kita hanya dapat melakukannya jika kita sungguh-sungguh berserah seperti yang diteladankan oleh Santa Perawan Maria kepada gereja, kepada kita. Marilah kita memohon kepada Bunda Maria Ibu kita agar Ibu Maria membantu kita untuk hidup lebih lagi seperti dia dan mengalami sukacita sejati, sehingga kita pun pada saatnya boleh mengalami pengangkatan ke surga, bukan karena jasa-jasa kita, melainkan melulu karena belas kasih dan kerahiman Allah kepada kita. Mari kita satukan hati kita dengan memberi salam pada ibu kita, seperti juga yang diteladankan dalam kitab suci oleh malaikat dan oleh Ibu Elizabeth dan diajarkan kepada kita oleh gereja. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Selamat pesta. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.